Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui daring dalam rangka MPLS SMK Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2001-2002. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang mengenal lingkungan atau pengenalan lingkungan dan sarana SMA Negeri 1 Cibadak. Anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak sampaikan dulu kepada kalian selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Cibadak. Mudah-mudahan dengan masuknya kalian ke sekolah ini, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, juga orang tua kalian bisa tercapai. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Cibadak akan menjadi jembatan emas bagi kalian untuk meraih cita-cita kalian demi kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jadi materi yang akan Bapak banggakan adalah mengenal lingkungan dan sarana prasarana SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, kita harus tahu dulu letak sekolah kita, letak SMA Negeri 1 Cibadak atau alamatnya. Jadi kan kalau ditanya di mana alamat SMA Negeri 1 Cibadak, kalau kalian siswa SMA Negeri 1 Cibadak harus tahu, jangan sampai ketika ada yang bertanya tidak tahu gitu. Nah, letak sekolah kita itu adalah Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 72, Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya ulangi lagi, jadi letak sekolah kita atau alamat sekolah kita itu adalah di Cibadak, tepatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 72. Jadi kalau ada yang bertanya, yang belum tahu gitu ya, itu alamat kita itu. Nah, kemudian luas tanah seluruhnya, bangunan dan luas tanahnya, luas tanah yang ada yang dimiliki oleh sekolah kita itu adalah 6.575 meter persegi. Sebetulnya luas seperti itu bagi sekolah sebesar SMA Negeri 1 Cibadak adalah belum ideal. Harusnya gitu ya, bertambah lebih luas lagi. Sedangkan luas bangunannya adalah 5.917 meter persegi. Nah, yang bisa dilihat misalkan di sini ada gambar di bawah di PowerPoint. Ini letak kita kalau di ini gitu ya. Kalau dilihat, nah ini gedungnya. Ini adalah jalan raya, jalan protokol. Ini gedung kita, gedung sekolah kita SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, di sinilah Jalan Perintis Kemerdekaan itu ini kan ya, gitu. Nah, bisa dilihat lagi ini di gambar, ini dipoto dari atas dengan drone. Ini gedung-gedung yang dipakai oleh kita, oleh sekolah kita SMA Negeri 1 Cibadak itu. Nah, ini juga lihat bisa ada indah, kita lihat tamannya gitu ya. Kita memiliki taman, nanti Bapak jelaskan di mana posisinya. Nah, kemudian ini jalan. Jadi kalau kalian nanti membawa motor, kendaraan ataupun misalkan angkot, di sini kan ini ya, ini adalah pintu gerbangnya. Kemudian bisa masuk langsung. Nah, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kita, oleh SMA Negeri 1 Cibadak itu adalah, kalau dilihat sangat representatif dan sangat menunjang bagi peserta didik untuk menjalankan aktivitas pembelajaran. Yang namanya juga sekolah kita itu adalah sekolah tertua di Kabupaten Sukabumi. Bahkan bisa dikatakan sekolah favorit. Sehingga moto kita itu adalah sekolah juara. Kenapa disebut sekolah juara? Karena hampir tiap tahun gitu ya, event-event kejuaraan kita senantiasa ikut serta bahkan menjadi juara. Nah, sehingga
dalam proses pembelajaran juga itu didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah memadai. Nah, kemudian terdapat satu gedung berlantai 3, itu gedung paling depan itu ada lantai 3, kemudian 12 gedung berlantai 2, dan 2 gedung berlantai 1. Ya tinggal satu lagi yang lantai 1 itu. Dan secara keseluruhan ada 15 gedung yang diurutkan dari gedung A sampai O. Ini bisa dilihat dalam dalam daftarnya. Mohon maaf, ini daftar ya. Ini daftar. Pertama, ada 34 ruang kelas yang telah dilengkapi alat-alat multimedia penunjang KBM. Ada infokusnya atau proyektor digitalnya, kemudian sarana-sarana yang lainnya juga adalah misalkan audionya, speakernya, kemudian alat-alat yang lainnya. Insya Allah di tiap kelas itu adalah sudah lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian kita memiliki 2 masjid, yaitu masjid untuk ikhwan dan juga untuk akhwat. Jadi di kita itu di SMA Negeri 1 Cibadak, antara ikhwan laki-laki dan akhwat itu masjidnya berpisah. Sangat jarang ada sekolah memiliki 2 masjid. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita memiliki 2 masjid, dan masjidnya itu adalah 2 lantai lagi. Ya, baik masjid ikhwan ataupun masjid akhwat, dua-duanya adalah 2 lantai. Sehingga itu sangat menunjang terhadap proses pengembangan akhlakul karimah atau ibadah kita. Misalkan ketika sholat berjamaah, walaupun kapasitas masjid kita itu khususnya untuk yang ikhwan itu belum memadai kalau berjamaah itu. Jadi kadang-kala ada 2 seat atau 3 seat ya, sebab kalau masuk dalam keadaan normal gitu, masjid kita itu walaupun tingkat 2 itu belum bisa menampung semuanya. Mudah-mudahan ke depannya kita berdoa masjid kita itu bisa lebih diperluas lagi, sehingga ketika sholat berjamaah duhur itu bisa menampung semuanya, sehingga nanti apalagi dalam pelaksanaan ibadah Jumat dalam kondisi normal ketika kelas 10, 11, 13 masuk, kita suka menggunakan di lapang serbaguna, sebab di masjid sudah tidak muat lagi gitu ya. Kemudian kita memiliki 1 ruang perpustakaan yang cukup representatif. Di sana banyak buku-bukunya yang menunjang untuk proses pembelajaran. Kemudian ada 1 ruang multimedia, ya 1 ruang multimedia. Kemudian ada 5 ruang laboratorium, yaitu laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer. Dan insya Allah secara sarana dan prasarananya juga sudah lengkap untuk proses pembelajaran, khususnya untuk praktek ya, untuk praktek dalam pelajaran-pelajaran tadi, khususnya dalam IPA, bahasa, dan komputer. Kemudian kita memiliki lapangan serbaguna semi indoor, jadi sudah ada tribunnya, sehingga kalaupun hujan gitu, alhamdulillah tidak mengganggu proses di kalau bagian olahraga. Kemudian hujan itu tidak, kecuali kalau hujannya sangat besar gitu ya. Tapi kalau misalkan hujannya biasa-biasa itu masih bisa berjalan. Dan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti tadi sholat Jumat misalkan, perpisahan, atau acara lainnya. Kemudian kita ada ruang lobi paling depan, kemudian ada ruang kepala sekolah, 9 ruang tata usaha, 10 ruang guru, 11 ada ruang bimbingan konseling, ada ruang OSIS, ada greenhouse, ada taman, kemudian koperasi, kantin, UKS, toilet, tempat parkir, ruang satpam, kemudian ruang kesenian, dan gudang. Nah, kita bisa dilihat ini, kalau kelihatan hanya kecil gitu ya, ini denahnya itu, ini lapangan, ini taman, ini mulai lahan parkir di sini, ini ada denahnya, hanya kecil gitu ya. Nanti kalau kalian bisa masuk secara normal bisa dilihat kalau ingin penasaran denah sekolah kita gitu. Nah, keterangannya itu dari denah itu, pertama di gedung A itu ya, di gedung A itu ada ruang kantor TU, kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang resepsionis, ruang kasubag TU, ruang tunggu, dan ruang serbaguna. Di gedung A kemudian ada toilet, ada ruang kelas yang biasanya digunakan, tapi kemungkinan nanti kalau kita masuk dalam kondisi pandemi COVID-19 atau tatap muka terbatas, mungkin posisi kelas ini akan berubah gitu ya. Sebab nanti rencananya kalau kita jadi masuk dengan tatap muka terbatas itu adalah di shift, misalkan minggu ini kelas 10, minggu kedua kelas 11, minggu, rencanakan seperti itu. Nanti kita lihat lagi kebijakan pemerintah seperti apa. Kemudian di gedung B itu ada toilet, ada sanggar pramuka, ada ruang kelas,
kemudian ada 4 ruang kelas, kemudian ada perpustakaan. Nah, di gedung C ada toilet, ruang kelas, kemudian di gedung D, gedung E, gedung F, gedung G gitu ya. Kemudian ada gedung H, ini daftarnya, gedung I, gedung Z, gedung K, ada gedung L, gedung M, gedung N, kemudian gedung O. Nah, ini kita telusuri misalkan dari tadi ya. Pertama dari mulai depan, kalau kalian misalkan dari jalan, bawa motor ataupun turun dari angkot, ini adalah jalan misalnya gitu ya. Kemudian kalian turun, ini adalah depannya. Kemudian kalau melalui jalur ini kan ya, tapi nanti kan rencananya kalau kalian masuk nggak bisa masuk ke jalur yang ini gitu, tetapi ke kiri atau ke kanan. Apakah dipisah nanti kalau dalam keadaan TTM, misalkan laki-lakinya ke sebelah kanan atau perempuannya ke sebelah kiri gitu. Ini adalah ruang satpam di sini. Kemudian ketika masuk ini ada ruang resepsionis ya. Ini resepsionis, kita lihat ini ruang resepsionis sehingga kalau ada tamu itu bisa nunggu dulu di sini atau di sini dari resepsionis itu. Nah, di sebelah kiri ruang resepsionis itu di sini ada ruang serbaguna yang sering digunakan rapat atau acara-acara tertentu ini ya. Kalau misalkan rapat wakasek atau kita ada undangan, mengundang dari sekolah-sekolah lain, kita menggunakan ruang ini, ruang serbaguna. Di sini ada banyak gambar pialanya gitu ya. Kemudian di ruang serbaguna juga ada toiletnya gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada ruang tunggu. Jadi kalau ada yang bertamu ke Pak Kepala atau ke TEW ataupun ke siapa, maka tunggunya di sini atau dalam acara-acara tertentu ya. Misalkan ada pejabat yang diundang, biasanya nunggunya di sini di ruang tunggu. Ini di sebelah kanannya di ruang resepsionis itu. Kemudian ada dekat ruang tunggu itu ada ruang kepala. Ini Pak Kepala sekarang itu adalah Haji Mumu, SPD, MPD, jangan sampai salah ya. Kalian harus tahu kalau ditanya Pak Kepala sekarang itu, Kepala SMA Negeri 1 Cibadak itu adalah Bapak Haji Mumu, SPD, MPD. Gitu. Ini ruangnya. Ini ruang kepalanya. Gitu. Ini beliau fotonya gitu. Jadi kalau ketemu nanti di jalan, jangan sungkan-sungkan gitu. Ditanya gitu ya. Kemudian dari ke sebelah kanan lagi dari ruang tunggu tadi ini ruang TU. Nah, para siswa yang membuat keterangan-keterangan tertentu ini bisa ke sini. Kayaknya ini ada ruang TU. Kemudian ini misalkan, kemudian ini ada ruang Ibu Kasubag TU, Ibu Ilin. Ya sekali lagi Ibu Ilin ya ini. Kasubag TU sekarang kita itu, ini ruang tata usaha. Nanti siswa dan siswi banyak bersentuhan dengan tenaga kependidikan atau dengan tata usaha nanti ya gitu. Ini ruangnya gitu ya. Nah, kemudian keluar dari resepsionis kita akan melihat ada taman kita itu ya. Ini taman kita cukup indah, apalagi ini difoto dari atas ya. Ini taman, kadang taman indah oleh anak-anak suka dijadikan berfoto-foto ya. Foto kelas atau selfie ataupun orang-orang yang bertamu sering yang berfoto di sini. Ini taman kita terjaga. Kalian nanti kalau sudah masuk, tolong ini juga dijaga, jangan diinjak rumputnya gitu ya. Kita rawat bersama-sama supaya lebih indah lagi. Ini kemudian dalam taman sekolah itu kita bisa melihat ini ya. Ini sebelah kanan. Ini yang ini. Sebelah kiri, mohon maaf, ini sebelah kiri. Di atas itu ada ruang perpustakaan di sini. Ya, di atas ya. Kemudian di bawahnya itu kelas. Nah, ini kelasnya itu. Ya, kelasnya itu. Kemudian ini juga kalau di sebelah kirinya ini juga kelas. Ada 3 ruangan, di sini juga ada 3 ruangan. Nah, kemungkinan selama kalau jadi kita masuk proses pembelajaran tatap muka terbatas, yang akan digunakan penuh itu adalah yang kelas ini. Jadi yang 6 kelas ini, kemudian yang di atasnya juga 3, 1, kemudian di belakangnya di lantai 3 itu semuanya yang dipakai adalah ini ya. Gitu. Kemudian ini juga masih ruang kelas. Ini adalah di sebelah belakang tadi ruang kelas yang sebelah kiri taman. Ini biasanya dipakai oleh kelas IPS ya. Ada 2 tingkat di sini. Kemudian ini adalah ruang kelas baru. Ini ada ruang baru yang dibangun 2 tingkat ini. Ini juga biasanya dipakai kalau yang sebelah atasnya dipakai oleh IPS, tapi yang ini oleh IPA.
Ini dekat ini koperasi gitu ya, dekat di atasnya itu. Ini ruang apa? Ada ruang UKS di sini. Ini juga kelas ke sana gitu ya sampai pintu keluar. Nah, kemudian ini ya yang Bapak sorot itu, ini ada gedung yang di seberang jalan gitu ya, seberang jalan. Biasanya disebutnya itu SMA 2 gitu ya, di belakang. Padahal ini enak gedungnya ya gitu. Biasanya ini dipakai oleh kelas 10 IPA. Ini ada 6 kelas 10 IPA, IPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 biasanya menggunakan ruangan ini yang di belakang, atau SMA 2 istilahnya gitu ya. Sebab dibangunnya tidak selama yang ini gitu, kalau ini kan sudah dari dulu gitu. Nah, kemudian ini ruang perpustakaan. Ya. Ruang perpustakaan. Cukup lihat ya, tadi di lantai 2 kan ya, dari taman sebelah kiri itu. Ini buku-bukunya. Alhamdulillah kan siswa-siswa kita itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Agus tentang materi literasi. Siswa di kita itu adalah kebanyakan kutu buku, jadi banyak di perpustakaan. Mudah-mudahan kalian nanti kalau sudah masuk gitu ya, dalam proses pembelajaran, banyak-banyaklah mengunjungi perpustakaan untuk menambah wawasan. Ya, sebab wawasan kalian akan bertambah kalau sering membaca. Insya Allah banyak buku-buku ya, baik yang berhubungan dengan pelajaran ataupun yang menunjang, yang tidak langsung berhubungan dengan pelajaran tapi menambah wawasan kalian, ada banyak di perpustakaan itu. Kemudian ini tribun ya. Jadi kalau kita dari taman pas masuk tribun atau masuk lapang, ini namanya lapang serbaguna. Disebut serbaguna itu karena digunakan bukan hanya untuk olahraga saja, walaupun olahraganya udah pasti di sini. Ada lapang basket, futsal, voli, kemudian juga tenis bisa di sini. Atau dipakai acara-acara yang lain, ibadah misalkan acara siswa ya, acara siswa ekstra di sini. Itu pas kalau kita dari dari taman nanti langsung masuk ke lapang ini, misalkan foto pertandingan basket gitu ya. Jadi nanti kalian kalau dalam keadaan normal, kalau sudah masuk secara normal lagi, tuh kalau dalam tatap muka terbatas kan tidak boleh ya, jangan dulu olahraga. Tapi kalau sudah normal silahkan nanti berolahraga kita di sini. Nah, di lapang itu nanti bisa dilihat di sebelah kanannya ini sebelah kanannya di lapang itu, ini adalah kalau yang bawahnya ruang guru, kemudian di sininya ada lab bahasa gitu dekat toilet. Yang di atasnya itu ruang multimedia. Nah, kalau di foto dari arah kiri ini ya, ini atasnya itu adalah ruang multimedia ini. Nanti kalian kalau ini jangan nanya lagi, ini paling jauh udah ada gambaran, ini ruang multimedia. Nah, ini kemarin kan kalian ketika daftar ulang ya, bagi yang prestasi yang langsung kemarin sudah di sini kan tempatnya itu. Nah, pas di depannya itu adalah ruang guru. Ini dalamnya ruang guru itu. Jadi alhamdulillahnya ruang guru di SMA Cibadak cukup bagus gitu. Cukup presentatif, mejanya sudah tiap guru memiliki meja masing-masing gitu. Alhamdulillah sudah tertata. Kemudian dari ke sebelah kanannya di samping ruang guru itu ada kantin sekolah ini. Kantin sehat, kantin gaul itu ya. Dalam keadaan normal, tapi kalau nanti kita masuk ke TAM itu kantinnya tidak dibuka dulu. Nah, ini kantin ya. Walaupun kantin kita kalau dibandingkan dengan jumlah siswa kita belum memadai, maka insya Allah nanti akan ada pengembangan ya, akan ada pengembangan dan penataan kantin. Kemudian ini masuk lagi dari kantin itu, ini ada taman kolam hias di sini, persis depan masjid dan depan kelas baru. Ini taman hias kita, di sini ada banyak ikan-ikannya. Dan ini juga insya Allah akan kita tata lagi supaya lebih indah ya, taman atau kolam ikan hias. Kemudian dekat kolam hias itu ini ada masjid ya, ada masjid Ikhwan di sini. Jadi alhamdulillah gitunya, ini dingin kalau kalian setelah belajar pusing masuk ke masjid, kemudian bisa istirahat dulu di sini di taman hias dekat kolam dingin, kemudian sholat, wudhu, sholat ini ya, ini tempatnya. Yang di atasnya itu lantai 2-nya, ini contoh misalkan anak-anak yang sedang kegiatan pembelajaran ya, ada kegiatan keagamaan di sini. Nah, kemudian ini ruang multimedia. Multimedia itu karena sering digunakan juga untuk siswa ketika ujian ya, kemudian juga suka digunakan oleh rapat guru atau acara-acara guru yang lainnya. Nah, di lapang itu kalau sebelah kirinya ini ruang
BK yang atas, di bawahnya itu ada ruang UKS. Ini ya, kalau dari arah di tengah ini. Jadi yang di lantai 2-nya itu adalah ruang BK, yang di bawahnya itu adalah ruang UKS ya. Ini masih dekat lapang. Nah, ini laboratorium, ada laboratorium biologi, IPA, fisika. Ini contoh anak-anak yang sedang praktek di laboratorium. Insya Allah peralatan laboratorium kita sudah dianggap bisa menunjang gitu ya, sudah komplit menunjang terhadap proses pembelajaran dalam praktek baik biologi, fisika, kimia gitu dan yang lain-lainnya. Nah, dekat dekat lab ya, dekat ruang UKS tadi ini adalah Masjid Akhwat 2 tingkat lagi ini ya gitu, cukup rapih gitu ya di kita. Jadi nanti yang bagi yang akhwat nanti sholatnya tidak bercampur dengan yang ikhwan, tapi di sini di Masjid Akhwat ya. Nah, kemudian ini greenhouse ya, greenhouse ada taman bisa digunakan kadang-kadang oleh praktek biologi gitu. Nanti kalian juga kalau sudah normal prakteknya di sini ada greenhouse gitu ya. Kemudian ada fasilitas yang berhubungan dengan prokes dalam rangka pandemi COVID-19, yaitu masker. Kita sedia masker kalau yang tidak bawa. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk TTM, kalau jadi itu tidak lupa pakai masker. Kemudian ada termogan yang manual, ada juga yang sudah digital, yang sudah otomatis ada. Kemudian ada tempat cuci tangan di taman itu, dan juga kita mengusahakan di tiap depan kelas itu akan ada tempat cuci tangan gitu. Kemudian ada hand sanitizer dan juga sabun ya, itu dalam rangka prokes. Nah, itulah anak-anakku fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kita singkatnya gitu ya. Dan secara jelasnya nanti bisa kalian lihat ketika langsung melihat ya ke SMA Negeri 1 Cibadak gitu. Nah, ini adalah fasilitas kita. Yang namanya fasilitas kita, maka marilah kita jaga bersama, misalkan InFocus ya, speaker dan yang lain-lainnya, peralatan-peralatan itu mari kita jaga bersama. Karena itu bermanfaatnya itu bagi kita. Misalkan jangan sampai menyalakan InFocus di luar jam pelajaran atau di luar yang seharusnya, tetapi gunakanlah secara bijak gitu ya. Kemudian dalam rangka dalam rangka COVID-19 ini, Bapak sarankan juga kalian tetap menjaga prokes. Jadi nanti kalau jadi tatap muka, kalaupun tidak jadi di rumah, kalian tetap jaga prokes 5M itu gitu ya. Memakai masker itu minimal, masker itu wajib ya. Kemudian kita harus mencuci tangan, menghindari kerumunan atau social distancing, jadi jangan terlalu keluar lagi gitu ya. Dan juga kita jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hakikatnya adanya pandemi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita gitu. Hanya yang berhubungan dengan fasilitas yang kita miliki seperti ini, mudah-mudahan kita terlindungi dari berbagai macam penyakit, khususnya COVID-19 ini. Kita dan keluarga kita berusaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita. Nah, terima kasih, itu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bertemu nanti. Mudah-mudahan kita cepat normal lagi ya. Virus corona ini cepat lenyap dari bumi kita, khususnya dari Indonesia, khususnya dari daerah kita. Dan kita bisa menjalani kehidupan lagi secara normal. Pesan Bapak tadi, jaga selalu kesehatan, selalu menjalankan prokes 5M ya. Pada hakikatnya itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia supaya kita terhindar dari COVID. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga imun, jika kita jaga dan tingkatkan iman kita dalam menghadapi pandemi ini gitu. Jelas nanti sekolah kita sudah punya SOP yang berkaitan dengan sarana dan prasarana gitu ya, sebagai ikhtiar sekali lagi untuk menghindari dari terkenanya COVID-19. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semangat terus, kita optimis terus,
Gitu. Moto kita adalah Semandak Sekolah Juara. Sekali lagi, Semandak Sekolah Juara. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi juara semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu sebagai informasi. Gitu. Informasi bagi kalian, apalagi bagi kalian yang belum pernah ke SMA Negeri 1 Cibadak, ini adalah gambaran secara visualnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.